Ini adalah program podcast Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai. Programnya salah satunya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Dumai khususnya tentang seni budaya dan perkembangannya. Dan di podcast kali ini Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai mengundang salah satu kepala sekolah di SMP Kota Dumai. Nanti akan saya perkenalkan untuk Anda semua. Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai telah berbuat programnya antara lain kemarin diskusi seni, kemudian penampilan band, dan untuk podcast di bidang pendidikan kita ingin membicarakan tentang perkembangan dan program sekolah yang ada di Kota Dumai yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Dumai. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan untuk Anda. Ini adalah Ibu Astuti dari SMP Budharma Kota Dumai. Gimana Bu? Susah cari Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai, kantor kami? Agak kebingungan dikit lah tadi. Hah? Agak kebingungan. Baru tahu ya. Baru tahu Pak kalau DKD itu ternyata gedungnya di situ. Kami dapat info Ibu baru jadi kepala sekolah. Ya, benar. SMP Budharma. Iya. Bisa Ibu ceritakan tentang Budharma? Ya. Sekilas Pak Jul ya, terima kasih. SMP Budharma seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah itu letaknya yang strategis Pak ya di kota, di tengah jantung Kota Dumai. Itu menjadi branded kami, keunggulan kami, sehingga kami masih bisa mempertahankan siswa yang cukup banyak masuk ke situ meskipun sekolah kami itu swasta. Banyak. Dan alhamdulillah Bapak. Banyak berapa? Iya, ini di tahun ajaran 2020-2021 kita mampu menampung kurang lebih hampir 5 kelas Pak ya. Kalau untuk swasta itu sudah suatu penilaian yang luar biasa bagi saya, karena animo masyarakat masih mempercayai sekolah kami menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Itu saya sangat berterima kasih juga kepada orang tua yang sudah memilih sekolah kami pada tahun ini menjadi pilihan terbaik bagi putra putri anak bapak semuanya. Itu kemudian SMP Budi Dharma juga di tahun ini mungkin pembelajarannya sangat beda ya Pak ya Jul ya. Karena mungkin pembelajaran tahun ini pemerintah juga tidak boleh menetapkan pembelajaran tatap muka secara tradisional. Jadi kita program kedepannya kita juga tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu hampir 80% nanti kami akan melaksanakan pembelajarannya secara daring. Kemudian 20%-nya melalui luring. Itu kalau untuk Budi Dharma program kedepannya kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Siswa masuk ke sekolah itu tetap kami suruh memakai masker, juga disediakan wastafel cuci tangan di sebelum masuk gerbang. Kemudian juga ada satpam yang memeriksa suhu badan ya Pak ya. Kalau nanti misalnya 37 derajat itu tidak diperkenankan masuk ke dalam gerbang kami Pak. Saya dulu tahun 90 sekolah dari Bukit Timah ya, ke kota MTS Aluda. Ya. Itu saingan kami itu salah satunya Budharma. Budharma ya Pak. Saya juga alumni situ Pak. Pertanyaan saya, apa produk keunggulannya dengan sekolah swasta yang lain sampai Ibu katakan di tengah kota kemudian dengan 5 kelas itu sebuah prestasi? Apa beda, ini beda kami ini loh, beda Budharma juga begini gitu. Kalau untuk produk unggulan kami ya Bapak Ibu, salah satu mungkin yang menjadi harapan orang tua itu kalau dia tentu mencari keamanan keselamatan anaknya juga sekolah ya Bapak Ibu. Karena di sekolah kita juga Bapak Ibu itu mulai dari buku-buku, semua itu siswa kami tidak ada sedikit pun memungut biaya. Artinya gratis? Iya, gratis semua Pak. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya anak itu sekolah di negeri, tapi dia mungkin tidak bayar SPP, tapi ada juga terkadang mereka ada yang memungut.
seperti LKS seperti itu. Kalau kami memang tidak ada sedikit pun Pak, itu salah satu keunggulan kami. Kami menyediakan buku paket itu semua, bahkan ini kami sekarang 1 minggu ini sedang membagikan buku ini Pak. Membagikan buku yang nantinya untuk launching tanggal 27 mereka belajar itu punya source, punya sumber. Jadi sebelum nanti materi-materi yang diberikan oleh tim MGMP atau yang sudah dilaunchingkan oleh Dinas Pendidikan, anak kita sudah ready di rumah dengan buku pegangannya. Itu Pak, kami target, kami memang sudah mempreparekan dari jauh-jauh hari ini. Saya sudah programkan bahwasanya anak kita nanti Pak untuk menyiapkan tanggal 27 itu memang tidak ada beban bagi dia Pak. Jadi pembelajaran daring ini bukan permasalahan lagi bagi orang tua. Itu satu keunggulan kami. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan ekstrakurikuler kami Pak, dari dulu itu memang Budi Dharma itu seperti pramuka itu terus mengikuti segala event, dan banyak juga kami berprestasi. Salah satunya saya adalah pembina pramukanya, dan setiap event-event yang kami ikuti alhamdulillah kami selalu bisa mendapatkan kejuaraan. Itu untuk kepramukaannya Pak. Kemudian kalau untuk FLS 2N itu bahasa Inggris, saya pernah membawa anak saya itu alhamdulillah storytelling juara 1 tingkat Kota Dumai dan dibawa ke provinsi itu Pak, di Hotel Praya. Saya sendiri yang membawa. Saya waktu itu yang membawanya. Itu prestasi yang luar biasa yang pernah saya bawa gitu, anak Budi Dharma. Kemudian kalau untuk pasusnya, itu juga salah satu keunggulan kami juga Bapak. Itu di situ ada SMK bergabung dengan SMA dan SMP. Kami memiliki pasukan khusus. Jadi setiap ada event-event di Kodim atau kegiatan seperti ada kegiatan Hari Kemerdekaan, itu kami mengikuti terus. Dan satu lagi yang perlu kami promosikan Bapak Ibu di sini, untuk tahun ini kami punya program khusus tahfiz Pak. Ini mau kami buka mulai tahun ini, dan insya Allah itu sudah mendapat dukungan dari Bapak Yayasan. Itu program saya, mudah-mudahan Budi Dharma bisa menjalankan, dan itu harapan orang tua. Saya rasa saya sudah sosialisasikan juga ke orang tua, mereka sangat antusias Pak. Karena saya lihat sekarang orang tua itu bukan hanya teknologi yang dicari Pak. Saya lihat sekarang mereka itu berbondong-bondong nggak perlu. Bu? Di sebanyak sekolah program tahfiz di sekolah swasta nasional non muslim gitu ya. Ini hal baru. Itu yang mau dan bagi saya ini informasi yang harus Ibu gali lebih dalam, harus informasikan lebih dalam, karena apakah persaingan dengan SMPIT itu seperti apa Ibu mengelola tahfiznya? Di sini saya akan jelaskan sedikit ya Pak ya. Dalam kutip bahwasanya Budi Dharma itu memang bukan sekolah Muslim ya Pak ya. Ada juga yang Kristennya, ada juga yang Hindu atau Buddha gitu ya Pak ya. Cuma di sini saya tanda kutip bukan sebagai mata pelajaran khusus yang masuk dalam kelas. Saya jadikan ekskul ekstra yang nomor 1 nanti di situ. Program tahfiz kami akan menjadikan program unggulan nomor 1. Setelah pramuka yang wajib ya Pak, itu dari pemerintah wajib, tidak boleh dibuang. Kalau tahfiz itu mungkin hanya beberapa sekolah yang bisa membuatnya, itu tadi. Tergantung kita punya atau manajemen kita lagi untuk hal proses itu tahfiz tadi. Rencana saya itu. Paling tidak Pak, dari 3 tahun orang tua di situ dia merasa puas bahwasanya kita bisa menamatkan tidak pun bisa 3 juz, 1 juz 30 atau 29, itu target saya orang tua bisa. Dan itu mungkin kita tidak terapkan untuk semua. Kita cari bibit-bibit unggulnya, mungkin satu kelas itu ada 5, memang betul kita gembleng, kita punya guru tahfiznya nanti sudah kita cari, memang betul-betul mau kita buat produknya, dan kenapa kita tidak bisa gitu dengan sekolah yang lain gitu. Kalau memang itu sekolah kita tempat yang strategis di tengah kota, dan itu juga dimotivasi oleh orang tua mendukung, kita siap bisa buat seperti itu juga. Dan itu harapan orang tua. Saya lihat sampai tahap ini udah konfirmasi dengan orang tua. Untuk orang tua kita semua kan sekarang sudah terkoneksi dari WA group ya Pak ya. Kita semuanya sudah punya sekitar 12 kelas. Itu WA grupnya saya sudah mulai aktifkan. Saya juga sebagai penanggung jawab, itu saya sudah lihat aktivitas semalam kami sudah mulai MPLS tuh. MPLS kami juga secara daring Bapak bisa lihat video-video pembelajaran kami di YouTube kami www.budidharma ya Pak ya. Di situ komplit mulai dari sambutannya, MPLS saya sebagai wali kelas, sebagai kepala sekolah. Itu kami juga sudah membentuk panitia MPLS. Jadi
siswa tidak monoton, bukan hanya dia menyimak materi, tapi langsung gurunya Pak yang membuat video-video materi MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolahnya memang dikemas sedemikian rupa sehingga siswa yang baru datang ke sekolah itu tidak merasa canggung, dia malah jalinan terikat dengan kami gitu Pak. Jadi walaupun dia siswa baru, tapi secara tidak langsung MPLS yang kami laksanakan ini merupakan informasi baru bagi mereka. Jadi dia harus tahu profil sekolah seperti apa, prasarana sekolah seperti apa. Kemudian siswa baru juga harus tahu bagaimana ekstrakurikuler yang nantinya akan dicapai. Oke, saya mau tanya tentang tahfiz tadi karena tertarik ya Pak? Iya, karena SMP lain nggak bikin itu. Iya. Mungkin ini baru bagi saya. Anak saya juga kan ikut sekolah swasta di Duri. Iya. Karena tertarik dengan tahfiznya. Iya. Di Dumai ada tahfiz, cuman nggak ada mondok. Nggak mondok Pak? Nggak mondok, Iya. makanya akhirnya saya pilihlah di Duri. Dia mondok, ada tahfiz. Boarding school ya Pak? Di boarding school ya. Mungkin satu saat di Dumai juga ada sekolah swasta yang nasional tapi boarding school. Apakah Anda itu mencuri start di sekolah swasta lain atau bahkan di sekolah negeri? Mungkin Budi Dharma sudah mencuri start nih, program terbaru ini, unik. Apakah ada kaitannya dengan nanti setelah SMA? Kan kalau di kuliah sekarang kampus, jika anak Anda itu hafiz, otomatis masuk kampus terkenal gitu ya, favorit. Ini ada harapan seperti itu. Nah, pertama Anda ceritakan apa bedanya tahfiz di sekolah SMP IT atau boarding school, dan apa harapan kedepannya untuk SMA ini seperti apa? Ada target nggak tahfiznya itu sendiri? SMP ya Pak ya, saya SMP. Iya. Kalau menurut saya tahfiz program tahfiz yang mau saya laksanakan ini Pak, itu sebenarnya mungkin masih tahap awal ya Pak ya, tahap awal pemula lah gitu, kita sebagai sekolah yang tidak seluruhnya beragama Islam ya Pak ya. Cuma di sini kita akan memperkenalkan bahwasanya siswa kita itu karakter kan seperti kurikulum K13 itu memang harus diterapkan Pak. Karakter anak kita, religiusnya juga semua harus diterapkan, mulai dari disiplin semuanya. Salah satu fondasi saya, bagi saya, kalau anak itu dia agamanya di sekolah manapun dia Pak, kalau agamanya sudah bagus, itu secara otomatis ilmu teknologi akan mengikuti dia. Iya. Kemudian itu satu. Yang kedua, saya melihat sekolah-sekolah menengah atas atau SMA itu sepertinya kalau siswa kita itu dia punya kelebihan tahfiz, itu secara otomatis langsung lulus. Baik itu di tingkat perguruan, masuk ke perguruan tinggi. Jadi kenapa kita tidak bisa buat? Itulah tantangan kami ke depannya. Kami membuat salah satu program, dan insya Allah tahun ini adalah program perdana kami bisa menjalankannya dengan tim-tim yang sudah saya bentuk. Jadi harapannya sama seperti di kampus terkenal di Indonesia Bu ya. Tamat SMA anaknya hafiz, langsung ada kuota khusus untuk hafiz. Kan? Nanti SMA di Dumai atau di mana di Indonesia nih, jika anaknya hafiz ada kuota khusus untuk hafiz. Tanda kutip Pak, kita bukan dimasukkan ke dalam mata pelajarannya. Mereka itu kan kalau di sekolah Islam itu memang mata pelajaran. Kalau kita sebagai ekskul, bagaimana menarik siswa itu jadi tertarik dengan tahfiznya. Bukan berarti dia nggak tertarik dengan ekstrakurikuler yang lainnya gitu. Kita nggak ada unsur paksaan Pak. Siswa yang dari 71 itu yang berminat mungkin ada 5. Dan support dari orang tua itu yang kami butuhkan untuk sama-sama kita bentuk generasi yang beriman, bertakwa juga dia memiliki. Saya informasi terbaru dari Budi Dharma itu ada program tahfiz. Yang berikutnya apa yang terbaru atau yang beda dengan SMP lain? Kalau yang lainnya saya rasa seperti kepramukaan itu tetap. Kemudian untuk program seni, kemudian ini juga ada penawaran, kita sudah ada MOU juga ini untuk kayaknya ada karate yang mau saling bekerja sama nih Pak. Karate? Iya, kayaknya. Karena tanpa sepengetahuan kami itu ternyata siswa kami ada yang berprestasi di luar Pak. Sepak pengetahuan kami ternyata dia itu kami tidak tidak memfasilitasi, ternyata dia keluar itu ternyata luar biasa anak kita punya. Dalam tanda kutip merasa bersalah sekolah. Iya betul Pak. Jadi kita tidak memfasilitasi sehingga kenapa kok orang lain bisa bawa Budi Dharma kok di sekolah kami tidak. Nah itu mau saya buat gitu.
Dan ini salah satu informasi yang saya baru dapat, benar-benar baru saya dapat. Itu berprestasi di Kodim itu Pak, juara 3. Itu kalau nggak salah saya apa ya singkatannya, lupa saya tuh singkatannya untuk karate Indonesia itu apa ya, nah, itu tadi. Cuman mereka sempat menghubungi saya, Bapak Ibu kepala sekolah, apakah bersedia kami mau bergabung? Oh, dengan senang hati saya bilang kami siap berkoordinasi dengan Bapak. Kalau jika artinya di SMP BD. Iya, di SMP BD. Ini tadi dia menawarkan program itu ke saya gitu. Cuman ini belum saya tapi insya Allah dalam waktu menjelang COVID ini Pak ya. Kebetulan COVID ini memang kita untuk fisik nggak boleh Pak. Seperti kepramukaan itu dilarang dulu dengan Dinas Pendidikan. Seperti karate, seperti hal-hal yang berbau fisik itu memang tidak boleh dilaksanakan di sekolah dulu. Jadi program kita memang hanya stay di rumah, ya namanya BDR, belajar dari rumah. Itu program pemerintah dulu. Jadi untuk kegiatan fisik sementara ditiadakan untuk menjelang tahun 2021 nanti mungkin itu kita doakan lagi supaya pandemi ini berlalu. Nah, itu selesai Pak. Ibu Astuti, ya, kepala sekolah baru. Iya. Punya program baru yang bagi kami itu baru, ya informasi baru lah. Artinya Ibu punya visi yang keren lah ya, beda dengan sekolah lain. Ibu masuk menjadi kepala sekolah tuh gimana ceritanya? Apakah prestasi atau dibutuhkan atau memang Ibu lah satu-satunya pilihan? Gimana ya Pak ya? Satu pengalaman saya mungkin ini salah satu anugerah juga dari Tuhan. Mungkin ini amanat terberat yang dibebankan ke saya. Amanat atau rezeki? Amanat. Amanat. Saya nyatakan ini amanat. Yang nomor satunya amanat. Satu, saya ingin berbuat untuk orang banyak. Jadi saatnya saya harus berbuat untuk orang banyak. Iya. Bermanfaat untuk orang banyak. Satu itu, kemudian untuk sekolah, untuk anak-anak dan rekan-rekan kerja sekalian. Itu. Bermanfaat kan artinya kita itu harus mengeluarkan energi. Kan? Energi, benar. Capek, waktu. Iya, harus kita bahkan kadang-kadang biaya sendiri. Iya, benar Pak. Jadi pertanyaan saya itu menjalankan amanat atau mencari rezeki? Kalau rezeki itu Pak dimanapun saja, asal kita bekerja ikhlas, insya Allah itu sudah janji Allah Pak. Kalau saya itu nomor 2 bagi saya. Itu tadi. Ya, saya membayangkan jika kita naik level, dapat jabatan, itu biasanya kan rezeki ngikut Ibu. Amin. Nah, ya bisa jadi apa yang dikelola di swasta, misalkan dengan program terbaru tadi ya, itu kan daya tariknya itu luar biasa menurut saya. Saya aja untuk program itu harus ke Duri nyekolahkan anak. Jauh ya Pak ya. Nah, kalau tahu saya mungkin di sana kan. Pak Ibu, saya baru tahu. Jadi rezekinya bisa jadi dengan program terbaru Ibu orang banyak masuk di sekolah Ibu. Amin. Nah, jadi Ibu bukan cari rezeki ya, tapi bermanfaat buat orang banyak ya. BTW Ibu bisa menceritakan pengalaman karir Ibu di dunia pendidikan hingga sampai ke level kepala sekolah. Tahun 2003 itu saya tamat dari Akademi Bahasa Asing itu Pak. Waktu dulu saya memang ikut Akademi Bahasa Asing itu, saya ngajar di Bimbel. Kemudian pada tahun 2003 itu saya ditawarkan menjadi guru bahasa Inggris di SD Negeri 005 Bukijin. Itu tahun 2004. Saya masih jadi tenaga honorer. Chevron Caltech itu ya? Iya, itu jaya-jayanya itu Pak. Itu murid saya memang anak Chevron. Dapat Ibu jatah-jatah Chevron? Oh, luar biasa. Itu saya luar biasa Pak di sana. Itu pengalaman saya. Kemudian pada tahun 2004 itu saya menghonor sampai tahun 2008. Ada pengangkatan PNS, saya diangkat tahun 2008 masih di Bukijin. Itu umum apa honor? Dari honor pengangkatan? Dari honor. Dari honorer Kota Dumai kebetulan masuk database. Itu dalam tahun 2008 masih di Bukijin. Kemudian tahun 2014 saya DPK di SMP Budi Dharma. PNS tapi diperbantukan di SMP Budi Dharma. Diminta. Nah, itu tadi. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Inggris di Budi Dharma sejak 2014 sampai tahun 2020 bulan Juni.
Mulai bulan Juli saya diangkat jadi kepala sekolah, menggantikan kepala sekolah saya yang sudah sangat berprestasi sekali di segala bidang, yaitu Bapak Oktal BA yang sudah sangat menoreh prestasi banyak juga, dan itulah perjuangan beliau yang harus saya lanjutkan programnya karena beliau sudah masa pensiun, jadi saya melanjutkan segala program-programnya ke depannya. Itu tadi Pak, itu banyak pengalaman yang saya alami selama 6 tahun di Budi Dharma, dan saya berharap apapun dan dimanapun kita itu bekerja dengan hati ikhlas, kita bisa sukses. Iya. Tuh kalau moto tentang karir di dunia pendidikan itu, orang ditanya waktu kecil kan, cita-cita jadi apa, dokter atau cita-cita jadi apa, pilot, polisi, polwan gitu ya. Terus jadi banker, jadi orang bank gitu. Terus kalau kejadian yang saya dapat informasi, ya salah satu guru ini profesi pilihan dan juga profesi karena desakan, karena kondisi gitu ya. Misalkan awalnya dia pengen jadi banker atau orang bank, tapi dilihat situasi ingin jadi guru. Ibu tipe yang bagaimana nih? Kalau saya sih memang dari kecil itu udah ada bakat jadi guru. Iya, pas sekali Ibu ya. Jadi kalau saya itu umur kelas 6 itu saya udah bisa mengajar anak-anak ke rumah saya ngaji. Saya ngajar ngaji ke iya, rumah. Ngaji itu nanti yang saya ajar itu di bawah saya umur saya kelas 6 nih. Senang Bu lagi. Iya, ke rumah itu Pak. Ya zaman dulu itu mungkin kan ya gajinya nggak ada gaji juga mungkin kan Pak. Senang aja ngumpul-ngumpul di rumah. Kebetulan kakak juga itu ngajar ngaji juga. Jadi saya sambil membagi ilmu, jadi kayak sudah terbiasa lah gitu membagi ilmu itu gitu dari kecil gitu. Kalau orang tua saya, jujur Pak, saya nggak orang hebat. Bapak saya orang petani, ibu cuman jualan nasi. Gitu. Jadi dengan perjuangan itu orang tua kami insya Allah semuanya jadi seperti ini gitu. Bisa jadi guru, itu kakak saya juga guru. Kakak guru, iya. Orang tua petani. Iya. Ibu jualan siang malam demi menyekolahkan. Yang mensupport ibu jadi guru apa? Atau bawaan nalurinya dari diri sendiri? Ya, sempat ke Pekanbaru, kuliah itu sendiri, semuanya sendiri, daftar sendiri, semuanya sendiri. Okay. Orang tua datang cuman ngikutin wisuda aja. Okay. Itu aja. Enak jadi orang tua ibu ya? Nanti ditransfer berapa yang dapat ya itu suka dukanya ya dijalanin aja. Kuliah itu. Jadi intinya memang dari diri ibu sendiri, naluri sendiri ya. Iya. Nalurinya mau jadi guru ya. Hingga ke level kepala sekolah. Sebelum jadi kepala sekolah ada wakil apa gimana? Wakil kesiswaan. Di Budi Dharma. Budi Dharma. Jadi paham benar keadaan Budi Dharma. Kira-kira apa yang jadi tantangan? Enggak sekolah swasta. Swasta orang mengatakan pilihan kedua setelah negeri. Ibu menggambarkan ini ke masyarakat seperti apa? Oke, Bapak Ibu, mungkin sekarang anggapan masyarakat itu bahwa sekolah swasta itu dinomor duakan. Padahal dalam tanda kutip, justru kalau di kota besar itu, Bandung itu, di Jakarta yang saya lihat, itu orang tua itu berbondong-bondong bukan ke sekolah negeri, justru ke sekolah swasta. Iya. Karena kalau pengalaman saya ya Pak ya, di sekolah swasta saya nggak tahu di sekolah swasta. Itu kalau setiap jam pelajaran, itu jam kosong, itu belum pernah namanya anak ditinggal. Jadi kami punya guru piket, lo itu kelas kosong cepet masuk, ya masuk. Jadi kita nggak pernah ninggalin kelas. Jadi belum pernah nanti siswa ditinggalin tugas, terus gurunya duduk-duduk di kantor. Jadi kami mungkin bisa Bapak survei sendiri di Budi Dharma itu, gurunya memang pas minim banget. Survei saat kami sidak ya Bu ya, jangan nggak ada, bukan kami telepon nanti ya. Enggak. Nanti ditelepon dikondisikan kan. Itu jumlah gurunya itu memang kita buat seminim mungkin, itu untuk apa? Memang berkualiti gitu. Jadi gurunya itu tidak ada. Gurunya berkualitas. Iya, tidak ada istilahnya. Indikatornya apa? Jam kosong dia nanti duduk-duduk nggak ada gitu. Jadi memang betul-betul kita manfaatkan, memang betul-betul kita berdayakan sesuai tupoksinya. Bahkan yang tadinya dia memiliki jam kosong pun kadang masih bisa kita manfaatkan dia untuk menjaga perpustakaan,
Oke. menjadi penjaga labor, dan kita punya timnya Pak. Penjaga labor itu bukan hanya satu, sehingga anak-anak merasa nyaman berkunjung ke perpustakaan, mereka itu merasa asik dengan ada beberapa guru di situ. Nah, itu tadi, itu salah satu. Jadi kami punya tim, dan itu juga perpustakaannya dibuka setiap saat agar siswa tadi merasa ada daya tarik, minat bacanya, karena guru juga memberikan contoh yang baik ke peserta didik tadi. Kemudian untuk wakasisnya kita juga punya tim, sehingga wakasis itu tidak berjalan hanya satu orang, dan insya Allah dengan adanya tim nanti apa yang menjadi tujuan kita, sasaran kita itu dengan mudah kita capai. Itu tadi. Soal tantangan tadi, memang di luar macam di Bandung dan Jakarta, saya punya teman di Lab School, Pak Asril namanya, di High National, Pak Dodi orang Revo Indonesia, Google Education, terus di sekolah Suzy di Jakarta, itu sekolah asing, dia jadi guru di sana, lumayan gajinya besar, 25 juta per bulan. Ini orang-orangnya besar. Jadi yang saya tangkap, sekolah swasta di Jakarta, di Bandung itu memang dia swasta, mahal bayarannya kan, masuknya 30 jutaan ke atas itu. Yang jadi indikatornya bahwa di situ ada beberapa ekskul, orang nih mengembangkan pendidikan itu di ekskul, memang jor-joran gitu. Iya, jor-joran memang di ekskul. Sama nih hal baru yang saya tangkap tadi tentang tahfiz, sampai bikin mereka buat kapal terbang, layangan itu langsung. Intinya mereka swasta ada unggulan, ya kan? Ibu swasta juga ada unggulan yang baru kami dengar. Jadi tantangannya mengkanter bahwa sekolah swasta di Kota Dumai ini bukan pilihan kedua itu selain dari tim. Kemudian tentu ibu punya manajemen, punya anggota guru karyawan, tentu harus dalam tanda kutip dipuaskan juga mereka untuk bekerja. Iya, Seperti apa? Guru-guru kita Pak, untuk menghadapi program saya ini, saya sudah buat beberapa IHT ya Pak ya, in-house training, supaya mereka lebih memiliki skill lagi di situ, di bidangnya. Seperti salah satu contoh ini untuk pembuatan video. Ini juga guru ini Pak, sekarang udah seperti artis saya lihat. Kalau yang kayak tua-tua itu kayaknya agak kurang gimana menarik gitu, bukan? Bukan nggak menarik Pak, kurang pede gitu kok di shooting. Tapi dengan adanya motivasi dari saya, kemudian tuntutan teknologi, kita memang harus seperti itu. Kita kasih support, semangat ke rekan kerja, mereka jadi mau semua, tertarik. Yang tadinya nggak mau jadi mau membuat video pembelajaran. Itu tadi seperti itu. Kalau yang muda ya biasa eksis ya Pak ya, biasa itu udah hal biasa bagi dia menyuting seperti itu. Itu tantangannya untuk mensupport program saya. Ini nanti gurunya juga kan berarti harus kasih contoh. Ini jangan hanya sembarang ngomong, tapi gurunya aja nggak punya contoh, kan gitu yang baik untuk anak-anak didik gitu, peserta didik. Ini maunya begini, mau begitu, tapi gurunya nggak ngikut, podo ya Pak ya, nggak bisa terjalin nanti hubungan antara orang tua gitu. Kemudian itu salah satu sikap karakter guru juga sudah saya tunjukkan dengan salah satu contoh. Saya juga sering memberi contoh. Salah satu contohnya, meskipun COVID Bapak Ibu, kami siap melayani Bapak Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kami sebenarnya Bapak Ibu guru ini terancam pandemi juga, tapi harus ke sekolah. Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu di rumah cukup stay, monitor anaknya di rumah, kasih reward anaknya sudah mengerjakan tugas. Itu saja harapan saya. Itu saya sudah terima kasih sama orang tua. Biarlah kami di sini terancam di sekolah, tapi transfer ilmu tetap kami berikan walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum saya masuk ke ke siswa yang berprestasi itu ibu apain gitu ya, tapi saya ingin mendalami tentang Kepsek nih. Misalkan saya karyawan ibu atau guru ibu nih, Kepsek saya puaskan ya, karena programnya bagus, kami ini kerja nih. Pertanyaannya, ibu sebagai Kepsek memuaskan karyawan dan gurunya seperti apa? Saya sudah bekerja sama dengan yayasan untuk Pak ya,
karena tanda kutip juga sebenarnya kami sekolah swasta ini kan menggaji guru juga dari uang SPP ya Pak ya. Ya SPP dan BOS. iya, Bukan? selain dana BOS iya juga. Selain dana BOS itu kalau dana BOS itu kita gunakan untuk guru-guru tapi dia yang honor yang sudah memiliki NUPTK. Tidak hanya guru baru honor terus dia nggak bisa dapat dari bisa. BOS. Karena dana BOS itu ada juknis-juknisnya tertentu Pak. Nah itu tadi. Jadi kita juga dari yayasan nantinya sudah berbicara bahwasanya guru-guru, setiap guru-guru yang nantinya membantu program sekolah itu akan diberi reward. Oke, jadi ada reward dan punishment. Iya. Ada rewardnya tersendiri nanti. Jadi yang aktif, yang kreatif, bekerja sama, mempromosikan sekolah, nanti dapat reward. Iya. Atau itu bahkan naik iya. level. Kemudian salah satu guru kita itu Pak ada yang aktif itu yang suka selalu mengisi website. Website itu kan salah satu. Itu Budi Dharma itu Pak 5 tahun yang lalu sebelum digencar-gencarkan PJJ ini sudah punya website. 5 tahun yang lalu? Iya. Jadi waktu saya mengikuti tim teknisi PJJ di SMP Pinsus itu luar biasa. Mereka geleng. Ternyata Budi Dharma sudah punya website. Seluruh PPDB, informasi kelulusan sudah kami akses Pak. Sekolah lain belum, kami sudah. Apa nama website itu? Budi Dharma SCH-ID, bisa Bapak lihat. Itu mulai dari promosinya, mulai dari kelulusannya kita sudah. Itu bahkan sekolah lain sampai sekarang jangankan mau buka website, domainnya aja nggak punya. Sampai punya hostingnya lagi gitu nggak. Tapi itu saya bersyukur saya punya teknisi yang mau selalu sharing sama kepala sekolah, selalu mau menerima masukan. Seperti itulah rekan kerja yang bagus itu seperti itu. Jadi dia nggak jaim gitu, nggak jaga image, dia nggak tahu pura-pura tahu gitu ya. Jadi dia memang kalau dia tahu dia kerjakan, kalau nggak tahu dia memang bertanya kepada orang. Walaupun makanya kita Pak sehebat apapun kita pasti ada orang yang lebih hebat. Jadi itu tipe teknisi saya, dia nggak pernah malu gitu kalau untuk bertanya soal IT seperti itu. Nah itu salah satu tim teknisi kami, unggulan kami itu Pak. Nah, itu teknisi kami. Jadi Ibu tambah lagi poinnya bahwa SMP Budi Dharma sudah punya website sejak 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun. Sementara sekolah-sekolah yang ini mungkin baru ada buat juga website. Mungkin ada juga beberapa, bukan tidak semua. Saya juga sekolah. cek juga bahwa ini orang bikin website karena ada G Suite, gara-gara G Suite. Iya, benar Pak. Supaya bisa masuk ke classroom, bisa bikin email, ya misalkan Zulkarnain sekolah SCH-ID misalnya gitu. Jadi sekarang bahkan untuk sekolah swasta itu Pak, kemarin sekolah kami kan itu tidak ada yang ujian akhir. Kami justru sudah melaksanakan itu. Kan Dinas Pendidikan cukup nilai akhir semester itu dari nilai rapor saja. Tapi kami tidak merasa puas. Saya juga sebagai penginput soal. Saya penginput soal. Kami punya server tersendiri juga. Jadi seluruh soal-soal ujian sudah kami input ke dalam. Jadi siswa mengerjakan dari rumah. Itu yang ke malam ini yang Covid yang mulai dari bulan 3 itu ya. Bulan 5 itu kami sudah anak-anak ujian online. Sudah kami buat Pak di rumah. Jadi siswa yang tadinya tidak tuntas ujian daring secara online itu mereka mengikuti di sekolah dengan timer-timer yang sudah ditentukan. Mengikuti juga. Jadi kami insya Allah ujian kami dengan nilai murni memang ujian anak-anak. Bukan dari nilai-nilai yang dari lapor seperti itu. Memang ada ujiannya. Ada rekapnya, seluruhnya kami buat. Oke, kalau Menteri Hukum Pak Sona itu memberikan reward dan punishment seperti ini, ratusan staf dan PNS itu sudah dipecatnya, mungkin dialihkan ke tempat lain gitu. Kalau Budi Dharma, rewardnya oke, sudah kita dengar. Terus punishmentnya pernah nggak mecat guru atau karyawan? Saya pribadi nih Pak Jul ya. Yang Ibu tahu lah, kan Ibu lama di Budi Dharma sebelum jadi Kepsek. Saya sudah 6 tahun. Nah, selama saya di sana itu belum ada namanya guru dipecat. Artinya karena Ibu justru guru-guru itu kekeluargaannya lebih eksis gitu Pak. Saya juga heran. Saya pegawai negeri tapi saya nggak pernah yang namanya lu honorer gitu. Teman lu honorer aja kan. Kami nggak pernah begitu. Nggak ada pernah. Kami satu padu, bahkan bawa apa-apa sama-sama kami makan. Nah itu tadi Pak, itu kekeluargaannya yang luar biasa kami di SMP Budi Dharma. Oke, saya masuk ke siswa.
siswa berprestasi. Sekolah menganggap itu adalah andilnya sekolah kepada siswa. Iya. Orang tua kan bicara juga, itu kerjaan saya di rumah, gitu kan? Support ya Pak ya? Nah, support Iya. kan. Saya yang melihat anak saya tiap hari, support tiap hari. Iya. Siswa juga ngomong, ini kan Saya hebat karena orang tua katanya gitu ya ya. orang Pak? tua, atau Ah, dia ngomong ini anugerah Tuhan untuk saya. Iya. Jadi pertanyaannya, ketika siswa berprestasi, kehadiran Budi Dharma itu seperti apa? Kehadiran Budi Dharma. Iya, maksudnya rewardnya untuk siswa. Oh, Ke siswa depannya yang seperti apa? berprestasi, siswa yang Ke depannya berprestasi. seperti apa? Jadi ini ada satu kelebihan di Budi Dharma Pak ya. Untuk siswa berprestasi itu memang kita berikan reward Pak. Hmm. Ya bro. Hanya piagam saja, Enggak. uang saja. Iya, ada materi. Bahkan ada juga piagam, pialanya. Bahkan kalau siswa yang juara umum itu gratis SPP-nya Pak. Gitu. Juara umum, misalnya Iya. saya juara umum nih. Iya. Itu gratis. Saya SPP. kelas 7 ya. Iya. Kelas 7 misalkan. Iya. Sampai saya tamat saya gratis. Kita akan lihat ini perkembangannya Pak. Misalnya kalau dia itu juara umum kelas, ini berprestasi ini siswanya, itu kita gratiskan selama 6 bulan. Banyak uangnya dulu ya. Iya. 6 bulan berapa uangnya? Itu SPP kita masih terjangkau dari sekolah swasta yang lain Pak. Berapa? Itu kalau untuk tahun ini itu sekitar 170. 170. Tahun kemarin 160. 6 bulan dia Masih bernafas bisa ya. tercover dengan orang tua, saya rasa. Dengan sekolah yang posisinya strategis di kota, tanpa mengeluarkan transportasi kayak offline gitu, bisa jalan kaki. Itulah yang menjadi keunggulan branded kami, karena sekolah itu berada di jantung kota Dumai, Jantung bisa kota. terakses oleh di berbagai tempat. Itu yang menjadi keunggulan kami. Itu tadi. Kenapa orang tua harus jauh-jauh mencari program tahfiznya? Sanggup jauh-jauh demi itu. Kalau di kota aja ada, kenapa harus ke pelosok? Iya. Nah itu tadi yang mau saya tanamkan di situ. Lu punya tim marketing untuk mempromosikan? Sudah sekolah? ada Pak. Ada. Saya juga marketingnya. Oh. Ini sedang marketing ya? Iya, saya sudah marketing. Saya juga sebagai marketing nih Pak. Oke. Itu gencar-gencarnya juga tuh. Nah, itu tadi. Oke Bu, makasih informasi Ibu. Apa yang belum Ibu kembangkan kira-kira? Pesan untuk guru-guru yang akan suatu saat menjadi kepala sekolah. Satu, kedisiplinan saja jadi guru. Disiplinlah Disiplin. jadi guru gitu. Disiplin jadi guru. Kalau jadi guru suka protes boleh? protesnya selagi positif untuk masukkan kemajuan sekolah, is okay. Nah di Indonesia kan katakanlah di tempat kita protes itu biasanya identik dengan apa ya, orang itu akan di Ini kan, dalam tanda kutip ini kan begini nih Pak, iya. Pak Jun. Ini sebagian anggapan orang tua ini salah. Enak ya gaji guru jalan terus meskipun COVID ya. Daring gajinya utuh ya katanya. Padahal kami mati-matian loh Pak. Iya, mati-matian. Nah, kami kan secara tidak langsung setiap hari membuat materi, membuat Masyarakat nggak tahu tuh Bu ya, disangkanya guru-guru ini kenapa mall dibuka? Oh. Kenapa supermarket dibuka? Kok sekolah nggak dibuka? Loh kalau supermarket, pasar itu kan nggak ada yang maksa mau datang. Oke. Tapi kalau sekolah, itu penanggung jawabnya saya. Kalau misalnya ada siswa kita nanti yang satu saja terinfeksi pandemi COVID-19 ini, itu sekolahnya siapa yang suruh buka? Saya penanggung jawab. Itu tadi Pak Jo. Jadi sebagai orang tua juga harus bisa menyikapi hal seperti ini. Sebenarnya tidak diinginkan oleh kita dunia pendidikan. Kita ingin langsung tatap muka ke siswa. Kita bisa langsung pegang siswa itu Pak. Kalau dia degil kita nasihati. Itu harapan saya tuh memang langsung begitu enaknya. Ini tatap muka nih dengan siswa, dengan guru. Nah, jadi sebenarnya cepat aja musibah ini berlalu, itu saja harapan saya. Jadi kita bisa belajar lagi seperti dulu, tatap muka dan berjalan sebagaimana mestinya. Itu harapan saya. Jadi untuk orang tua sama-sama, bapak sayang dengan anak-anak bapak, saya lebih sayang lagi. Oke. Itu tadi. Sama-sama kita jagalah generasi bangsa kita. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga bisa selalu memonitoring apa kegiatan yang ada di daerah, dan bahwasanya kami juga di daerah sudah mengikuti apa saja anjuran dari SKB Menteri, yang 4 Menteri itu ya Pak ya, semuanya. Kami juga mengikuti seluruh program menteri-menteri yang sudah dibentuk tim-tim
PJJ, pembelajaran jarak jauh juga oleh Dinas Pendidikan, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. MGMP juga, musyawarah guru mata pelajaran yang sudah dibentuk jauh-jauh hari, itu semua demi pembelajaran kita di masa pandemi. Dan ingat bapak-bapak di rumah, orang tua, bahwasanya anak kita itu bukannya libur, tapi tetap belajar dari rumah. BDR, belajar dari rumah. Itu tadi harapan saya ke orang tua, tetap memberi support dalam memonitor siswa. Tidak bisa pun every day, every time, meluangkan waktu 5 menit saja untuk anaknya mengikuti program kegiatan pembelajaran daring. Itu saya sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua, khususnya di Kota Dumai seluruhnya. Itu harapan saya. Saja. Pemirsa, saya sudah menanyakan Ibu Astuti, sepertinya gambaran sekolah Budharma dari siswa untuk gurunya, karyawan dan masyarakat itu gambaran yang ideal sepertinya yang saya dengar, yang kita dengar. Mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat, dan kita berharap sebagai masyarakat Budi Dharma tetap berkembang, menginspirasi masyarakat, membantu masyarakat mungkin dalam hal reward, dan kita tentu sebagai masyarakat melihat kedepannya bagaimana Budi Dharma ini. Ya. Terima kasih Bu Astuti sudah berbagi waktu, berbagi informasi. Terima kasih juga sudah diundang. Bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Demikian pemirsa Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai. Saya Zulkarnain dan Ibu Astuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.